Di dalam dunia luas yang tersembunyi di antara akar pohon besar, di bawah naungan daun-daun rimbun yang membentuk seperti atap istana hijau, di sanalah terbentang kehidupan sibuk dan tertib sebuah koloni semut. Di antara barisan kecil yang selalu berjalan rapi dan teratur, tinggallah seekor semut hitam kecil namun penuh semangat bernama si kecil. Meski tubuhnya tidak sebesar dan sekuat teman-temannya yang lain, di dalam dada kecil itu tersimpan hati yang gagah dan tekad yang sekuat akar pohon purba. Ia selalu mendengar pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi di rumah mereka. Dunia di luar sana sangat luas dan penuh kejutan, baik yang indah maupun yang sulit. Namun ingatlah, langkah kecil yang diulang terus-menerus dengan arah yang benar dan hati yang tabah, pada akhirnya akan mampu menempuh perjalanan paling jauh sekalipun. Suatu hari yang hangat namun berangin cukup kencang, tugas penting jatuh ke pundak si kecil. Persediaan makanan di sarang mulai menipis karena musim perubahan cuaca yang datang lebih awal dari biasanya, dan banyak jalan biasa yang tertutup puing-puing ranting serta tanah longsor kecil. Si kecil pun mengajukan diri dengan berani untuk berangkat menjelajah lebih jauh dari batas biasa, menuju bagian hutan yang belum banyak disinggahi, tempat di mana kabar burung menyebutkan ada persediaan biji-bijian dan sisa buah manis yang melimpah. Dengan antena tegak waspada dan langkah yang mantap meski kecil, si kecil pun memulai perjalanan besarnya. Di awal jalan, semuanya tampak cukup ramah dan menyenangkan, cahaya matahari menembus celah daun membentuk titik-titik keemasan di tanah, udara berbau segar tanah lembab dan bunga liar, serta suara serangga lain terdengar seperti irama pengiring perjalanan. Namun seperti halnya setiap penjelajahan sejati, tantangan yang sesungguhnya tak lama kemudian mulai muncul satu demi satu, menguji ketangkasan, ketahanan, dan terutama keteguhan hati si penjelajah kecil itu. Rintangan pertama yang menghadang tiba-tiba saja muncul di jalur utama, sebuah aliran air kecil yang biasanya dangkal dan mudah dilewati. Namun setelah hujan semalam, airnya kini naik tinggi, mengalir deras dan bergelombang seperti sungai raksasa bagi ukuran tubuh si kecil. Air itu berkilau berbahaya di bawah cahaya matahari, berdesir kencang seolah ingin menyeret apa saja yang berani mendekat. Beberapa semut lain yang sempat datang lebih dulu sudah berputar balik menyerah, menganggap jalan itu tertutup total dan mustahil diseberangi. Namun si kecil tidak langsung putus asa. Ia berhenti sejenak, menggerakkan antenanya ke segala arah seolah sedang mengumpulkan informasi dan memikirkan jalan keluar. Di dalam hatinya terngiang kembali pesan bijak, jika jalan lurus tertutup, bukan berarti tujuan hilang, hanya berarti kita harus belajar mencari jalan lain atau cara baru untuk melaluinya. Ia pun mulai berjalan perlahan menyusuri tepian mencari peluang, dan tak lama kemudian, matanya yang tajam melihat sesuatu, sehelai daun kering yang terlepas dari dahan di atas, tergeletak tidak jauh dari sana dengan posisi yang hampir menyentuh permukaan air. Dengan cepat namun tetap berhati-hati, si kecil mendekat, memanjat naik ke atas permukaan daun itu, dan tepat saat hembusan angin cukup kuat datang berhembus, daun itu perlahan terlepas dan mulai hanyut seperti perahu kecil yang ajaib. Di atas kapal sederhana itu, si kecil harus bertahan seimbang sekuat tenaga melawan goyangan dan percikan air dingin yang menerpa, namun ia tidak pernah melepaskan pegangan atau berhenti berusaha mengarahkan sebaik mungkin dengan gerakan kakinya yang lincah. Hingga akhirnya, setelah perjalanan mengapung yang menegangkan itu, daun itu perlahan menyentuh tepian seberang dengan selamat. Tantangan pertama berhasil dilewati dengan kecerdikan dan keberanian. Namun petualangan itu masih jauh dari selesai. Semakin jauh ia melangkah masuk ke bagian hutan yang lebih dalam, semakin berat pula ujian yang menanti. Di jalur berikutnya, tiba-tiba tanah di depannya berubah menjadi hamparan pasir halus yang gembur dan licin. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, kakinya akan tenggelam sedikit ke bawah, dan usaha maju itu terasa 2 kali lebih berat dan melelahkan dibandingkan jalan tanah padat biasa. Angin juga mulai bertiup makin kencang, membawa butiran pasir halus yang bisa dengan mudah menutup jalan pandang atau bahkan mendorong tubuh kecil itu tersesat. Di tengah rasa lelah yang mulai menjalar dan napas yang makin terengah, sempat muncul keraguan kecil, apakah aku sudah melangkah terlalu jauh? Apakah mungkin aku akan tersesat di sini dan tidak pernah pulang lagi?
Namun di detik ragu itu juga, terbayanglah wajah seluruh teman dan keluarga yang menanti di sarang, terutama anak-anak semut muda yang masih lemah dan sangat bergantung pada makanan yang akan dibawa pulang. Gambar itu menjadi api semangat baru yang menyala kembali di dada kecilnya. Ia mengubah cara berjalan, bukan lagi langkah cepat dan panjang, melainkan langkah pendek, perlahan, namun sangat mantap dan pasti, seperti yang diajarkan para tetua, di jalan yang sulit. Jangan ukur kemajuan dari seberapa cepat, tapi dari seberapa teguh kita tetap terus bergerak maju sedikit demi sedikit tanpa berhenti. Perlahan namun tak terputus, satu langkah demi satu langkah berhasil menaklukkan hamparan pasir itu, hingga akhirnya tanah yang padat kembali terasa di bawah kakinya, kemenangan kedua yang diraih dengan ketekunan tanpa lelah. Dan seolah alam ingin menguji batas kemampuannya sepenuhnya, rintangan paling besar dan paling menakutkan pun akhirnya muncul menjelang sore hari. Saat si kecil hampir mendekati wilayah yang dicari, tiba-tiba di jalur sempit di antara batang tanaman rimbun, ia berpapasan dengan penghuni hutan lain yang jauh lebih besar dan tangguh, seekor labah-labah yang sedang mengawasi jaring perangkapnya. Tubuhnya besar dengan kaki panjang dan kuat, dan jaring benang halus namun sangat kuat itu membentang melintang persis menutupi satu-satunya jalan aman yang tersisa. Bagi makhluk sekecil si kecil, kehadiran itu tampak seperti raksasa penjaga gerbang yang mengerikan dan berbahaya. Jantung kecilnya berdebar kencang sekali, namun ia tidak langsung lari mundur, karena ia tahu, mundur berarti gagal dan membiarkan keluarga kelaparan. Ia kembali mengandalkan ketajaman pengamatan dan kesabaran. Ia duduk diam di balik sehelai daun pelindung cukup lama, memperhatikan setiap gerakan lawan dan pola benang jaring itu dengan sangat teliti. Ia menyadari satu hal penting, benang utama memang kuat dan berbahaya, namun di sisi paling pinggir ada celah-celah sangat sempit dan jalur-jalur halus yang kurang diperhatikan, celah yang mungkin cukup kecil dan tidak terlihat untuk dilewati makhluk sekecil dirinya saja. Dengan napas ditahan dan setiap gerakan dibuat sehalus serta sehati-hati mungkin, seolah menjadi bayangan yang tak terlihat, si kecil perlahan mulai merayap maju. Ia harus menunduk, menyelinap, memutar arah berkali-kali, dan melompat kecil di titik-titik kritis demi menghindari sentuhan pada benang apapun yang bisa memicu bahaya. Ada saat-saat di mana angin berhembus sedikit menggetarkan jaring itu dan membuatnya hampir terjebak, namun setiap kali ia berhasil mengendalikan diri dan melanjutkan dengan lebih waspada lagi. Hingga akhirnya, dengan detak jantung yang masih belum tenang namun penuh sukacita luar biasa, sisi seberang jaring itu tercapai dengan selamat. Rintangan terberat sekalipun berhasil ditembus hanya dengan kehati-hatian, kecerdikan, dan keberanian yang tidak runtuh meski di hadapan bahaya besar. Dan tepat di seberang sana, sebagai hadiah indah dari seluruh perjuangan panjang itu, terbentanglah pemandangan yang membuat segala lelah dan bahaya seketika lenyap hilang. Di bawah pohon buah yang rindang, tergeletak banyak sekali buah yang sudah matang dan biji-bijian kering yang lezat dan padat gizi, persis seperti yang dicari. Di sana tersedia persediaan makanan yang cukup banyak untuk seluruh koloni, bahkan lebih dari cukup untuk cadangan masa mendatang. Dengan semangat yang kembali meluap penuh energi baru, si kecil segera bekerja cepat namun rapi, memilih bagian yang paling baik, mengikat dan memegangnya erat-erat di atas punggung kecilnya, beban yang berat namun terasa ringan karena penuh makna dan sukacita keberhasilan. Kini tibalah perjalanan pulang yang sama panjangnya, namun rasanya sangat berbeda. Jalan yang dulu tampak penuh ancaman kini terasa seperti jalan kemenangan. Setiap rintangan yang dulu sulit kini bisa dilewati lagi dengan lebih mudah karena sudah tahu jalurnya dan lebih percaya diri. Dan di atas segalanya, hati kini penuh dengan kepastian manis, bahwa tujuan telah tercapai dan kabar gembira akan segera sampai. Saat matahari mulai turun perlahan melukis langit dengan warna keemasan lembut, sosok kecil yang lelah namun tegap itu akhirnya terlihat kembali muncul di ujung jalan masuk sarang. Kabar keberhasilannya menyebar cepat dari mulut ke mulut di antara teman-temannya, dan seluruh koloni menyambut kedatangannya dengan gerakan gembira dan getaran antena yang penuh penghormatan. Bukan hanya karena makanan yang dibawanya sangat berharga, melainkan karena kisah perjalanannya yang luar biasa kini menjadi teladan hidup bagi semua penghuni sarang itu. Di sore yang damai itu,
Saat semua duduk beristirahat dan menikmati hasil jerih payah bersama, tetua semut yang paling bijak mengusap lembut kepala si kecil dengan penuh rasa bangga, lalu menyampaikan pesan yang akan selamanya terukir dalam ingatan siapa saja yang mendengarnya. Asteris, anakku kecil, hari ini engkau telah membuktikan kebenaran terbesar kehidupan, bahwa ukuran tubuh atau kekuatan fisik bukanlah hal yang paling menentukan keberhasilan. Yang terpenting adalah seberapa besar tekad yang ada di dalam hati, seberapa sabar kita melangkah menghadapi kesulitan, dan seberapa kuat kita berpegang pada tujuan mulia yang mendorong langkah. Engkau telah menyeberangi sungai dengan perahu daun, menembus pasir yang berat, dan melewati jaring bahaya yang tampak mustahil, bukan karena engkau lebih besar atau lebih kuat dari tantangan itu, melainkan karena engkau tidak pernah berhenti melangkah, tidak pernah menyerah pada keraguan sesaat, dan selalu mengingat bahwa di ujung jalan ada orang lain yang sedang bergantung pada keberhasilanmu. Asteris. Dan dari kisah petualangan hebat si kecil ini, terukirlah pesan indah yang terus bergema di antara akar pohon dan lembah hijau hutan itu selamanya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari makhluk kecil atau usaha yang tampak sederhana. Jangan pula merasa putus asa jika jalan hidup terasa penuh rintangan besar, lembang dalam, atau angin kencang yang menghadang, selama kita memiliki tujuan yang benar, hati yang tabah, dan semangat yang tidak mudah padam, maka persis seperti si kecil sang semut hitam itu, satu langkah kecil yang terus diulang dengan setia, pada akhirnya pasti akan mampu menaklukkan gunung tertinggi sekalipun, dan pasti akan sampai dengan selamat serta membawa pulang kemenangan yang indah.